Oke guys, jadi kalian yang kangen sama Dekil, yang nanyain kapan konten Dekil, ini kita konten lagi, cuman Dekilnya lagi belum ready cuy. Jadi Dekil sekarang lagi di tahap proses pengecatan. Ini kemarin udah dicat kisaran sebelum Lebaran, itu mungkin 3 minggu yang lalu. Ini dicat ulang karena kemarin hasil catnya kurang ya. Jadi kita ngecat sendiri. Ini di bengkel Tuner Project Workshop cuy. Di bengkel Tuner Project Workshop langsung. Jadi posisi sekarang Dekil tuh kayak gini. Nah, updatean apa aja sih yang sudah diterapin ke Dekil? Yaitu pertama kita lihat di bagian interior ya. Nah, jadi kalian lihat sendiri sekarang itu sudah pakai roll cage 4 titik ya, karena buat regulasi, dan juga dalamnya udah trondol gini. Nah, jadi mobil ini udah trondol banget sekarang. Aduh, jamuran cuy, jamuran atau dipegang ya. Nah, jadi mobil ini udah nggak aku pakai daily lagi, udah nggak aku pakai harian ya. Jadi emang sekarang khusus cuman buat balap doang. Makanya saya trondolin kayak ini. Dan juga kenapa alasan aku nggak pakai harian lagi, karena mobil ini udah nggak nyaman banget sih pakai harian. Ini roll cage-nya memang bener-bener proper buat balap. Jadi so far so good. Ini sudah sesuai regulasi ya. Nah, sayang banget sih bang, kenapa nggak dipakai harian lagi ya? Cuman resikonya udah kayak gitu cuy. Jadi mobil semakin kenceng, mobil yang kayak gini itu kemungkinan kecil bawa harian, karena bensinnya mahal, olinya mahal, perawatannya mahal, dan lain-lain ya. Jadi sekarang mobil ini juga udah pakai ECU standalone. Nah, ini penyebab juga kenapa ini nggak pakai harian lagi, karena udah sulit banget pakai harian kalau udah pakai ECU standalone, karena timing RPM bawah itu udah tinggi banget pastinya. Dan kalau dipakai harian itu bakal endut-endutan cuy ya, RPM bawahnya jadi nggak smooth lagi. Mana mobil ini sekarang udah pakai throttle body kabel. Tuh, itu throttle body kabel. Sekarang mobil ini pakai throttle body kabel. Jadi menurutku kalau bawa harian itu throttle body kabel biasa itu ya, bukan yang elektrik, itu susah banget cuy ya, kayak selain dundutan dan juga terlalu sensitif cuy ya. Makanya nggak dipakai harian lagi. Jadi kita review dulu luar sampai nanti kita review mesin, walaupun mesinnya nggak ada di dalam engine bay. Nah, ini dia penampakan eksteriornya. Sekarang lebih ke pakai body kit ya, ke body kit gitu, jadi biar lebih ganteng aja sih. Sekarang pakai body kit TRD. Ini depan TRD, belakang pakai side skirtnya Honda Jazz GK5 di custom lagi. Terus sekarang pakai BBK AP Racing 4 pot 30-300 mm biar untuk support mesin yang sekarang ya, yang udah lebih kenceng sih. Ini stop lamp juga udah pakai running light. Nih, stop lampnya udah kita pakai ini nih, anjay pak, debu semua. Nah, jadi ini lagi proses pengecatan, karena kemarin catnya itu ada trouble keriting, makanya dicat ulang lagi. Sekarang juga udah pakai lower baran ya, biar lebih stabil kayak gitulah pokoknya. Aku tuh pengen custom cross member belakang itu pakai pillow bar sebenarnya. Jadi biar lebih enteng. Terus juga nanti bagasi ini bakal potong. Nah, bagasi tempat roda serep ini bakal dipotong, terus diganti plat yang rata, yang lebih enteng. Jadi project itu. Nah, sekarang juga udah ditambah aksen karbon cuy. Mobil ini udah ditambah aksen karbon, udah lama sih ini, cuman di clear ulang lagi ya. Jadi sebenarnya mobil ini reviewnya tuh bagusnya itu pas sudah naik mesin, hidup, jalan rapi gitu ya. Cuman karena masih lama, kalian juga udah nanyain, jadi ya udah mau nggak mau sekarang aja nggak apa-apa, nanti kita review ulang pas sudah hidup ya. Kita tes power juga gimana sekarang power mobil ini cuy. Nah, ini dia mesinnya yang lagi dirakit Mas Imam. Jadi
Kalian nanti tak tunjukin lah spek mobil ini sedetailnya karena mesinnya kan kebuka. Ya nampaknya tukang dempul ini udah pusing ya ngakalin ngakalin keriting. Sumpah keriting ini paling susah kalau di ilmu pengecetan sih. Udah kita sahur cat masih aja keriting, ya mau nggak mau kita kerok terus kita dempul ya. Kita nih nggak ada pengalaman ngecat sebenarnya, cuman ya alhamdulillah bagus. Nah jadi koleksinya dekil itu udah nambah lagi ya, udah nambah. Kemarin ikut bracket 10.5 sama 10 detik. 10 detiknya dapat 10.1, 10.5-nya dapat 10.551. Tapi yang bracket 10 detik itu jump start karena susah ngatur RPM, ya ECU-nya kemarin error. Jadi RPM itu naik turun. Pas start ya karena aku gugup nahan RPM kan, terlalu cepet jump startnya tuh 16 mikrosecond. Terus time-nya 10.1, itu pun startnya low banget, RPM ngedrop ya. Jadi PR ke depan bakal naik close ratio 1:2 biar kita bisa RPM tinggi tapi tetap smooth startnya cuy. Jadi kemungkinan ke depan itu time-nya 97 atau 98, cuman 98 nggak mungkin sih, 97 insya Allah 96. Oke, jadi sorry ya guys ya, ini mekanikku nggak ngasih tahu kalau lagi ngerakit mesinnya coy, jadi pistonnya nggak ke video. Sorry ya, lupa, aku juga kemarin lupa videoin karena bloknya juga kemarin kebalik STD. Jadi aku kasih tahu tipis-tipis aja ya, spek atasan aja, spek atasan. Tidak diketahui. Apa ini mas speknya mas? STD. STD terus Spek tidak diketahui. Goib. Jadi ini pakai piston flat cuy ya, aslinya itu pakai piston flat, kompresi 13,5. Terus ya kalau headnya Perclap Racing dan lain-lain ya, camshaftnya ini yang istimewa sebenarnya. Nih. Nah, camshaft ya kayak gini lah custom ya. Terus juga ini nggak pakai VVT-nya lagi, VVT-nya di off-in. Jadi ini durasi camnya tinggi banget. Nah itu aja sih speknya, sama transmisi. Nah ini benar-benar harus kenceng momennya ya cuy ya. Awas mas, dirasui mas abang ngolor, jangan dilanjuti. Jadi ini momennya harus kenceng karena kompresinya 13,5. dihayati. Ini udah 5 sih. Ini udah 6,5 kilo. Itu targetnya 7 kiloan. Kalau mau aman sih di 9 kilo, cuman takutnya putus baut headnya karena ini baut head standar coy. Ada bacaannya deh. Oke, jadi ini camnya dekil lagi dilas ulang karena profilnya itu turun sedikit ya. Liftnya itu turun sedikit, jadi kita las ulang, nanti di profil ulang. Nih lasnya pakai argon, jadi harus kuat banget. Cuman nggak tahu kenapa kegerus, mungkin kemarin karena ganti oli yang ukurannya tipis. Harusnya kan ini pakai minimal 1050 di mobil. Oke, botak lagi mengerjakan, jadi kita tinggal dulu. Bye bye botak. Jadi kita tunggu besok ya guys, selesai. Jadi baru kita profil ulang lagi. Dadah tak. Nah, ini intake-nya nih. Oke, jadi kayaknya scene videonya si dekil ini udah kebanyakan banget. Jadi hari ini semalam kan kita udah nganter camshaft dan dilas camshaftnya itu buat ngeprofil ulang karena mobil ini masih banyak project engine build-nya.
Jadi kita fokus ke mesin aja dulu karena bakal kita bikin rasio 1:2 karena mobil ini udah besar kali torsinya di bawah, RPM bawah. Jadi kita start itu harus RPM rendah banget, itu pun kadang ngok ya, kadang ngok. Tapi time-nya kemarin bagus, walaupun ngok itu di 10.1. Nah harusnya sih lebih maksimal lagi, tapi kalau nggak ngok atau kita dapat RPM start itu oversprint ya. Jadi kita bakal custom rasio 1:2, mesin juga kita sehatin lagi. Nah makanya aku hari ini kayaknya udah nggak kepegang lagi cat. Seminggu ini nggak bakal terpegang cat karena servisan mobil juga lagi banyak. Ini kita juga lagi bikin Yaris juga, ini belum lagi mobil-mobil ngantri. Nah jadi aku nyerah catnya ini, aku serahin ke bengkel cat karena bengkel cat yang bisa ngatasin ini sih. Cuman mereka aja sih, bukan bagianku ya. Kemarin aku coba ngecat sendiri, akhirnya aku nyerah, capek cuy, bener-bener capek ngecat. Kenapa ini aku cat sendiri? Karena kemarin kecewa sama bengkel cat sebelumnya yang langganan aku ngecat. Kenapa kecewa? Kemarin aku udah minta pernis tebel, clear itu dibikin tipis. Waktu itu aku poles aja langsung botak catnya. Nah jadi aku ngecat sendiri, inisiatif. Cuman nyerah, angkat tangan sih, berat banget ngecat mobil cuy, full body. Tapi tinggal ujung ini doang sih, ini pintu belakang sama pintu sama pilar C, tinggal ini doang. Nah tapi udahlah, kita serahin ke bengkel cat langsung aja karena nggak kerjain mobil ini ya. Jadi kita lagi nunggu towing, buat di towing mobil ini, nanti di towing ke bengkel cat. Oke, jadi ini lagi bongkar transmisi. Mobil udah di towing ke bengkel cat dan lupa videoin apa pas naikin towing, jadi nggak apa-apa lah. Ini kita ganti namanya gigi 2. Gigi 2 nya ini udah tumpul semua tuh giginya tuh. Nah udah tumpul jadi susah masuk gigi 2 harus turun gas. Ini juga hubnya udah tumpul. Jadi ini pengaruh banget ya, bukan sinkromes saja, hub sama gigi 2 ini harus diperhatiin. Kalau udah masuk gigi harus diganti sih. Nah ini kenapa aku beli gigi 2 sekalian? Karena mau ngirim ke tukang custom rasio, ini mau bikin gigi 1 sama 2. Jadi ini juga, ini mau aku kirim buat custom rasio, mau bikin gigi 1 gigi 2. Jadi gigi 1-nya diberatin, gigi 2-nya dientengin, biar 60 fitnya tuh lebih kenceng lagi. Enjoy the process. Nah sama sinkromis, aku beli sinkromis juga nih, sinkromis gigi 2 ini walaupun baru kemarin, ini baru nih, cuman udah agak kalahan juga ya, jadi kita ganti baru lagi. Ini keluh kesahnya bikin 1 NZ. Nah ini yang masih fresh nih gigi 2 nya nih, walaupun copotan tapi masih tajam. Ini dipastikan lebih mudah masuk giginya cuy. Nah ini yang normal ini. Oke cuy, jadi gearboxnya udah kelar. Aduh. Nah ini gigi as kopling ya. Ini ada gigi 1, gigi 2, ini gigi 1, gigi 2, ini gigi mundur, gigi 2, gigi 3, gigi 4 ya, gigi 5 di sini, di luar cover ini sini. Nah jadi ini bakal aku kirim ke Solo buat bikin as ini, as panjang ini 1 mundur 2 ya. Jadi as panjang ini dibikin tuh sama gigi 2 ini, gigi 2, gigi 1. Nah jadi gigi 1-nya bakal gua beratin jadi ukuran 30, gigi 2-nya 20. Gigi berarti hitungannya tuh gigi 1 dipanjangin, gigi 2 dipendekin, gigi 3 udah pendek, gigi 4 udah pendek juga ya. Jadi mobil ini emang bener-bener udah khusus 201, bukan lagi buat daily. Kalau daily sih berat ya gigi 1-nya ya. Nah mungkin videonya segini aja karena udah kepanjangan banget ya. Jadi kita lanjut ke episode bangun Yaris. Jadi hari ini Yaris ini bakal gua porting, nanti pasang perklep,
camshaft kayaknya standar, aku mau bikin spek minimalis saja, tapi untuk time 10 kecil. Jadi ini kemarin sebelum kita bangun itu timenya 11, ikut drag bracket 11 0 0 0 sampai ujung ya, sampai 00 semua, itu aku yang bawa. Nah, kita lanjut aja ke episode mobil ini. Kita bangun satu NZ lagi ya. Jadi hari ini emang kebetulan kita ngurusin diesel sama Eterna juga nih. Jadi see you the next video, bye bye.